Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kiki dan Endun dalam acara menyebarkan bagaimana kita harus menyiagakan diri menghadapi bencana yang ada di sekeliling kita. Nah, untuk kali ini kita akan Sampai part membahas berapa sekarang nih? part 5. Part 5 ya. Mungkin yang ini terakhir untuk yang edisi gempa Edisi gempa ya. Oke. Nanti habis edisi gempa kita masuk ke mitigasi, manajemen mitigasi bencananya. Betul. Yang ini cuman awal gempa tuh apa dan bagaimana yang aman seperti apa. Oke. Kali ini topiknya adalah mengenai rumah tahan gempa. Oke. Ya, rumah tahan gempa, terus nanti mungkin ada quote mengenai harga nyawa manusia. Nanti tipsnya nanti kita terakhir bangkit ambil hikmah. Gitu. Jadi Endun akan mencoba untuk mulai dengan rumah tahan gempa. Kiki tahu nggak bedanya rumah anti gempa dengan rumah tahan gempa? Ini pribadi Kiki ya, kalau anti kan artinya tidak terkena sama sekali, ya kan? Maksudnya anti tuh jadi dia tuh tahan terhadap gempa, maksudnya bukan tahan, anti, jadi nggak kenapa-napa kalau ada gempa apapun dia tidak terpengaruh. Tetapi kalau tahan adalah rumah itu bisa bertahan dengan adanya gempa, tapi dia bisa minim kerusakannya, mungkin dengan struktur dan jenis bahan bangunan yang dipakai, sehingga dia lebih tahan terhadap goncangan gempa. Ya, jadi pada dasarnya sih rumah anti gempa mungkin ada, tapi sangat-sangat mahal biayanya ya. Terus kemudian yang lebih tepat adalah penggunaan dari rumah tahan gempa. Maksudnya tahan adalah ketika gempa terjadi rumahnya tuh nggak langsung ambruk, merubuhi atau menimpa penghuni di dalamnya gitu loh. Jadi masih walaupun dia ambruk tapi masih ada bertahan gitu ruang sehingga penghuninya bisa merayap keluar. Itu yang dinamanya rumah tahan gempa, house resistant ya, lebih kepada resistant bukan antinya. Terus juga bencana juga sebenarnya bahasa penggunaan terminologi yang tepat adalah mitigasi ya, dikurangi dampak kerugian baik kepada jiwa ataupun harta benda. Jadi dikurangi itu dengan sebelumnya kita melakukan perencanaan sebelum gempa terjadi di daerah rawan-rawan bencana atau rawan gempa. Jadi kalau bencana, terutama bencana alam, sulit ditanggulangi ya, makanya lebih tepatnya kita gunakan bahasa mitigasi, meminimalisir kerugian dampak dari bencana alam gitu. Oke, kita lanjut sekarang ya. Tapi kalau bicara soal rumah, bagusnya kita pakai visual Ki, jadi enak. Ini kita pinjem dari Shiny Peanuts nih. Kita mohon izin ya, videonya kita pakai untuk edukasi semata ya. Bangunan tahan gempa. Bangunan yang satu ini dibuat dengan menggunakan kayu oleh perusahaan bernama Simpson Strong Tie yang bekerja sama dengan para akademisi dan peneliti dalam prosesnya NIST atau Network for Earth Engineering Simulation ini merupakan uji gempa terbesar di dunia. Proyek NISW Capstone menampilkan bangunan berbingkai kayu 7 lantai berskala penuh dan dibangun dengan desain berbasis kinerja. Kita bisa lihat tuh uji cobanya. Agak nge-lag ya, tapi nggak apa-apa lah kelihatan. Cuaca mungkin. Nggak ada hubungannya. Ini offline. Meski terbuat dari kayu, nyatanya bangunannya cukup kuat dan kokoh untuk menahan gempa. Wah, Oke, nah ini kalau kita lihat di videonya nih Ki, itu kan kuncinya itu adalah di bawah tuh, di bawah itu fondasinya mereka pakai pegas ya. Jadi ingat nggak kemarin tentang gelombang gempa di permukaan? Kan ada gelombang ular itu, ada love waves dan bukan gelombang cinta pohon nih, tapi nama ilmuwannya sama Rayleigh wave, gelombang Rayleigh dan gelombang love ya. Ada yang bentuknya seperti tali ketika ditarik naik turun. Juga ada yang bentuknya
meliak-liuk kanan kiri seperti ular. Jadi fondasi seperti ini yang dulu dan tempat kerja tuh di United Nations, kantornya, gedungnya di Jalan Sudirman. Nah itu sistemnya seperti ini, jadi gempa kemanapun dia tetap mengikuti gitu, nggak patah di atasnya gedungnya. Nah ini sistem fondasi yang Jepang miliki ya, udah gitu bahannya dari kayu lagi, jadi ringan, kalaupun ada apa-apa tidak membahayakan penghuni apartemennya ya. Dias gimana nih kabarnya nih Dias? Aman nggak Dias apartemennya? Iya, tinggal di lantai berapa lagi Dias? Cukup tinggi. Segera hubungi manajemen building, wardennya, minta keterangan ya untuk apa? Pengetahuan kita. Nggak apa-apa, jangan takut, jangan paranoid, tapi punya ilmu itu enak, jadi lebih nyaman kita melangkah. Oke lanjut ya. Ya. Indonesia harus pakai struktur bangunan kayak gini ya, biar kuat dan kokoh. Tembok anti tsunami. Jepang memang dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat gempa dan tsunami yang tinggi. Oleh karenanya, pemerintah Jepang memiliki inisiatif membangun tembok anti tsunami ini guys. Ternyata dinding beton setinggi 12,5 meter ini adalah pengganti dari dinding sebelumnya yaitu 4 meter yang hancur saat dihantam tsunami. Keseluruhan dinding anti tsunami ini jika disatukan memiliki panjang sekitar 395 km dan sudah menelan biaya sampai 1,35 triliun yen atau sekitar 181,2 triliun rupiah. Mahal juga ya guys pembuatannya. Nah ini Ki, yang di part 4 kemarin kita bicarakan tuh, escape building ya, gedung untuk mencari keselamatan bila ada gelombang tsunami datang. Ini di dekat rumah Rahmat nih. Jadi di seberangnya itu adalah rumah Rahmat Maulizar. Rahmat Maulizar, apa kabar gitu kan? Senang sekali kalau mengingat kembali bagaimana kita bertemu di Palu dan bagaimana kita berjibaku untuk belanja dan mendistribusikannya. Nanti kapan-kapan Rahmat cerita ya di sini mengenai pengalaman tsunami 2004. Ya, Rahmat ya, nanti pada waktunya Mat kita ngobrol santai ya. Santai, berisi, berbobot tentang berbagi ilmu. Rahmat juga sekarang ini udah sama levelnya dengan Om Unggul ya. Itu kalau dulu masih kecil ikut-ikut, sekarang udah lebih dari Om Unggul malah ini kemampuannya. Lanjut ya. Oke. Nah, ini yang di Banda Aceh apa di mana ini kalau nggak salah di Banda Aceh ya. Oke, sekarang kita kembali ke ini ya. Jadi tadi kita lihat kalau di gedung-gedung di apartemen di Jepang, hotel-hotel, perkantoran itu fondasinya di bawah dia pakai sistem pegas atau per. Jadi gerakannya itu dia ikut seluruhnya. Tapi kalau seumpamanya yang model konvensional, dia begitu bawah bergerak, nah ini gerakan ini dia ketinggalan nih, bisa patah gitu. Tapi kalau keseluruhan bangunan ikut bergerak, lateral ataupun longitudinal, dia ikut kemanapun arah gerakan gelombang, baik yang naik turun ataupun yang meliuk-liuk seperti ular ya. Itu kunci utamanya untuk gedung-gedung besar. Sekarang bagaimana penerapannya dengan kita yang di Indonesia? Tentunya dengan menimbang daya beli masyarakat, ketersediaan bahan. Jadi kita banyak nih jagoan-jagoan, kita sebutlah tukang insinyur ya, mereka punya rancangan bagaimana mendesain rumah yang tahan terhadap gempa. Dulu saya diajarin tuh sama Papi Eri, raka saya ya, terus Bung Taufik, Bung Romet ya, yang mengajarkan saya AutoCAD. Kemudian juga di lapangan prakteknya bagaimana kolom saling mengikat itu di ujung, kemudian susunan batu bata semua diperkuat. Jadi mulai dari fondasi sampai ring baloknya itu diperkuat. Kemudian setelah ring balok, trasnya, kuda-kudanya waktu itu udah mulai pakai baja ringan Ki. Karena selain seperti namanya ringan, selain itu juga awet, nggak dimakan rayap. Dan juga harga kayu kan sekarang udah luar biasa sekali. Ya, udah jarang, udah langka. Jadi kalau teman-teman mendapat pekerjaan membangun rumah, sarankan yang rumah
tahan gempa, kemudian juga pemborong-pemborong diperkuat ya, karena tadi temanya kita apa Ki? Harga nyawa kan? Ya, harga nyawa manusia. Ya, ini saya dan Kiki berpengalaman ya. Alhamdulillah Allah memudahkan, kami punya pengalaman ke luar negeri. Di luar negeri itu harga nyawa itu sangat mahal sekali. Satu orang saja kalau perlu dijemput dengan helikopter, dianterin, perkara nanti bayar gimana nggak urusan deh gitu. Tapi sifat penyelamatan ya. nyawa manusia itu luar biasa. Bahkan saya pernah ditelepon tuh Ki, malam-malam. Waktu itu jadi dispatcher kan, ada seorang anak kecil suaranya tuh, dia minta tolong emergency katanya kan. Ternyata emergensinya itu untuk menyelamatkan anak kucingnya naik pohon tapi nggak berani turun. Terpaksa kita itu seekor kucing itu, saya dalam hati terenyuh gitu ya. Kita ini bangsa Indonesia, yang bangsa yang beragama, bangsa yang berpancasila, memiliki adab ketimuran, ya harusnya bisa lebih dari orang-orang barat ya, gitu. Jadi kita start dari awalnya adalah gitu. Ketika membangun sesuatu, terutama rumah tinggal, apalagi untuk orang lain, ingat harga nyawa itu sangat mahal. Kalau kita akan ditanya tuh pertanggungjawabannya kalau bikinnya asal-asalan. Perkara customernya mereka nggak punya dana untuk seperti yang kita standarkan itu nggak masalah, tapi sarankan terus gitu ya. Nah, terus saudara-saudara kita yang tinggal di luar perkotaan juga, walaupun mungkin mahal tapi nggak apa-apa, buat nyawa kita, nyawa keluarga ditabung untuk mencari dana yang cukup sehingga syarat dari rumah yang tahan gempa itu dapat terpenuhi ya. Betul. Nah terus apa lagi Ki? Tips apa lagi yang mau ditanyain? Jadi sekarang gimana kalau terjadi bencana? Jadi kita ambil dari bencana itu hikmahnya apa ya? Hikmahnya apa? Gitu. Oke. Jadi saya tuh pribadi, termasuk juga Kiki tentunya ya. Kalau ada bencana, baik itu mendengar beritanya satu orang korban nyawa meninggal ataupun 1000 orang, bagi kita rasa pedihnya itu sama gitu ya. Betul. Jadi kita nggak pernah membedakan, oh korbannya cuma sedikit, nggak usah datang. Oh korbannya banyak, baru datang. Nggak gitu juga gitu ya. Tetapi rasa itu tetap ada ya untuk menolong sesama kita, empati kita itu ada, dan pertolongan itu sifatnya wajib. Semua individu adalah wajib menolong orang lain dalam batas kemampuan. Jadi saya ulangi, dalam batas kemampuan tiap-tiap individu wajib menolong orang lain. Mampunya apa? Berenang, kejar berenang. Mampunya lemparkan pelampung dengan talinya, itu ya lakukan itu. Mampunya teriak, tolong ada orang tenggelam, itu lakukan itu, jangan diam. Tetapi juga kadang lucu nih, terutama di peristiwa kecelakaan lalu lintas. Orang pada nonton aja. Ini juga enggak, tapi nanti itu kita bahas ya, bagaimana menangani bila diri kita atau orang lain mengalami laka lantas, kecelakaan lalu lintas ya. Kaitannya dengan nanti kepolisian, rumah sakit, dan kemampuan kita menolong ya. Oke, terus bagaimana terutama bersikap sebenarnya. Bersikap ya. Nah, terus mengenai hikmah dari bencana ya. Karena saya dan Kiki di tiap-tiap mendatangi tempat bencana itu kan nggak mengalami langsung. Nggak, walaupun kita turut merasakan prihatin tapi nggak merasakan langsung kehilangan anggota keluarga, kehilangan harta benda, hewan ternak dan sebagainya. Jadi tetap rasanya beda. Tapi dari semua cerita-cerita yang kita dengar ya, mereka itu mengambil hikmah. Contohnya begini yang paling jelas ya, di peristiwa tsunami Aceh. Karena tsunami Aceh itu telah terjadi perdamaian Ki, yang sekian lama konflik, kemudian berdamai, kemudian kehidupan kembali dengan tenang ya, dengan baik gitu. Banyaklah hikmahnya yang tiap-tiap orang mungkin memiliki hikmah tersendiri, tapi bila ada bencana jangan mengemis, jangan cengeng, bangkit. Nanti kita akan pandu bagaimana membentuk masyarakat siaga. Sebenarnya
lembaga-lembaga seperti BPBD juga telah melakukan itu ya. Tetapi nanti kita juga akan melakukan itu, bagaimana caranya agar kita bila desa kita, kelurahan kita terkena bencana, kita mampu menangani, atau Iya. desa sebelah terkena bencana kita mampu mensupport mereka sebelum bantuan dari luar datang gitu. Iya. Jadi intinya banyak sekali hikmah dari yang kelihatannya sekarang ini kok begini amat, bulan puasa mau lebaran atau apalah kok tiba-tiba ada bencana. Iya. Allah punya maksud yang lebih baik dari itu ya. Iya, Nah, untuk betul sekali. selanjutnya tempat yang paling aman nih Ki. Nah, kali ini kita lihat videonya ya. Nah, ini kejadiannya di Lombok ini. Nah, itu mulai gempa tuh Ki ya. Iya, betul. Jadi makmumnya udah meninggalkan ruangan, imamnya tetap bertahan. Luar biasa ya. Imam masjid di Lombok ketika gempa terjadi, makmumnya buyar Beberapa ya, yang keluar gitu kan. Tapi imamnya itu kan gempanya itu terjadi ketika menjelang akhir dari ayat surat Al-Fatihah ya. iya. Kemudian beliau berpegangan kepada dinding sambil membacakan ayat kursi ya. Itu suatu ayat yang sangat luar biasa di dalam Al-Qur'an ya, di surat Al-Baqarah. Jadi imam tersebut tetap bertahan ya sampai begitu gempanya selesai dia kembali tenang gitu ya. Sikap yang Jadi ini kalau keluar nggak apa-apa juga Ki, Mhm. boleh saja ya. Tetapi imam itu dengan imannya sampai dia mau nangis itu ketika membaca ayat kursi tersebut. Dia yakin betul kepada Allah akan melindunginya ya. Jadi kalaupun tertimpa kemudian meninggal, sebuah kematian yang indah saya bilang ya, karena sedang memimpin sholat atau sedang sholat berjamaah gitu, daripada panik nggak keruan atau kita sedang berbuat yang nggak benar gitu ya. Jadi selalu teman-teman perkuat zikir, ingat selalu kepada Allah, dan itulah tempat keselamatan yang paling utama, safe haven, yaitu dengan mengingat Allah di segala tempat dan di segala waktu. Dari Indon gitu aja Ki, tempat yang paling aman itu. Lalu ingat dan dekat kepada Allah. Betul sekali, tidak ada yang bisa melindungi kita selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kita cukupkan Boleh ya, sampai silakan. di sini dulu untuk kali ini. Periode berikutnya, part berikutnya itu untuk bicara masalah mitigasi bencana ya. Oke, Kita untuk cukupkan ilmu pengetahuan tentang bagian tentang gempa ya. gempa ini kita selesaikan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.